Halo semuanya, selamat datang kembali di Priseman. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di segmen ini kita membahas bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan iman Kristen kita. Nah, di episode kali ini kita membahas mengenai apakah Nabi itu masih ada zaman sekarang? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Kita pasti sering dengar ya, ada pendeta ataupun juga orang-orang yang mengaku bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan, ataupun juga mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan. Di Indonesia sendiri, sempat heboh pada tahun 1990-an, di mana Lia Eden mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan anaknya adalah reinkarnasi dari Yesus. Atau kalau kita cari di YouTube, banyak pendeta yang mengaku bahwa mereka mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan. Dengan banyaknya orang yang mengaku nabi, ini membuat banyak orang Kristen menjadi bingung. Karena seringkali nubuatan yang mereka katakan itu berbeda-beda atau bahkan berlawanan. Di satu sisi, ada orang Kristen yang amat percaya dengan kata nubuatan dan karunia bernubuat. Di sisi lain, ada orang Kristen yang tidak percaya sama sekali dengan nubuatan atau nabi-nabi modern. Jadi, manakah yang benar? Apakah nabi itu masih ada zaman sekarang? Atau sudah tidak ada lagi? Pertama, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Kita bisa melihat bahwa Paulus dengan jelas mengatakan dalam Alkitab bahwa nabi itu masih ada di dalam gereja. Ia menuliskan posisi nabi di dalam gereja di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahkan, Paulus juga mengatakan mengenai karunia bernubuat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan ini juga disebutkan dalam banyak ayat lain, seperti di kitab Roma, Korintus, dan juga Efesus. Tapi, kita perlu mengerti juga bahwa nabi yang ada di zaman modern ini, itu tidaklah sama dengan nabi semisal yang ada di perjanjian lama. Sebelum Yesus turun ke bumi, Tuhan memanggil nabi sebagai pemimpin bangsa Israel yang berbicara mengenai sesuatu yang spesifik dan nubuatannya 100% terjadi. Tapi setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, serta firman Tuhan juga tak lengkap, maka Tuhan menggunakan para nabi modern itu berbeda dengan semisal Samuel, Daniel, ataupun Yesaya. Kitab Ibrani telah menuliskan dengan jelas mengenai hal ini. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, tugas nabi modern apa dong? Nah, ini bisa kita temukan di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 3-4. Di mana tugas utama dari nabi adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Tapi, ini bukan berarti para nabi modern tidak bisa bernubuat ya. Kita bisa melihat, semisal Agabus di dalam kitab Kisah Para Rasul, adalah nabi yang bisa menubuat mengenai yang akan datang. Tapi, 1 Korintus 14 ayat 29 dengan jelas mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh nabi harus bisa dimengerti oleh orang lain di gerejanya. Tapi pada intinya, tugas utama nabi modern adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Dengan mengerti hal ini, maka kalau ada nabi di zaman modern ini, yang kita expect dari mereka bukanlah pewahyuan baru, tapi adalah nasihat-nasihat yang membangun berdasarkan iluminasi firman Tuhan ataupun juga Alkitab. Nah, pada kali ini, saya akan memberikan kepada kalian 6 buah indikator yang saya harapkan bisa membantu kalian untuk membedakan manakah nabi yang palsu dan manakah nabi yang beneran. Nabi yang asli, maka perkataannya akan terjadi. Tapi nabi yang palsu, prediksinya tidak akan terjadi.
Nabi yang beneran, perkataannya tidak akan berkontradiksi dengan Alkitab. Tapi nabi yang palsu, mereka cenderung suka mentwist ayat Alkitab untuk membenarkan mimpinya ataupun juga penglihatannya. Semisal, ada firman Tuhan yang sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel, tapi biasanya dia suka mentwist ini untuk ditujukan kepada bangsa-bangsa lain ataupun juga diri sendiri. Nabi yang beneran tidak akan menyombongkan dirinya sendiri ataupun juga bernubuat demi mendapatkan sesuatu. Sedangkan nabi palsu, mereka cenderung merasa dirinya besar dan juga kudus karena dipilih Tuhan secara langsung dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan finansial dari situ. Nabi yang asli membangun gereja melalui perkataannya dan mengarahkan jemaatnya kepada Tuhan. Sedangkan nabi yang palsu mencoba untuk menyampaikan pesan yang sekiranya enak didengar oleh jemaat ataupun juga yang mau didengar oleh jemaat saja. Nabi yang asli akan tenang apabila diterpa tekanan, karena mereka tahu bahwa perlindungan mereka datang daripada Roh Kudus. Sedangkan nabi yang palsu akan berjuang mati-matian untuk membela dirinya dan mengatakan dan juga menjelaskan bahwa dia bukanlah nabi yang palsu. Jadi kesimpulannya, nabi itu masih ada zaman sekarang. Namun peranannya amatlah berbeda dengan nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Nabi zaman sekarang itu lebih berperan dalam membangun, menasihati, dan juga menghibur. Serta dalam konteks tertentu juga menubuat akan apa yang akan datang. Nah, tapi di sisi lain, kita sebagai jemaat pun harus memiliki hikmat untuk bisa membedakan manakah nabi yang beneran dan mana nabi yang palsu. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.